Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfine Zulfiani Fortuna dari kelas 2C Prodi D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2101072028 dengan nomor absen 12 akan menjelaskan tentang operasional dan akuntansi clearing, RTGS, IPES, dan transfer lainnya. Yang pertama yaitu ada pengertian clearing. Clearing pertukaran data keuangan elektronik atau WARKAT antar peserta clearing bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia, tanggal 22 Juli 2005, pengertian clearing adalah pertukaran WARKAT atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Di sisi lain, KBBI menyebutkan bahwa clearing atau pengertian clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak satu ke pihak lain yang berhak. Clearing sendiri merupakan satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun rekening orang lain. Dua metode transfer uang lainnya meliputi Real-Time Gross Settlement atau RTGS dan Real-Time Online. Jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu ada clearing umum. Biasanya digunakan dalam perhitungan WARKAT perbankan dan baik secara pengaturan sistem maupun proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu clearing lokal, merupakan alat perhitungan WARKAT yang juga dilakukan antar bank, namun ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu clearing antar cabang clearing. Juga digunakan sebagai perhitungan WARKAT pada bank yang umumnya berada di suatu daerah tertentu, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Manfaat clearing. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, mempercepat layanan transfer dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk dapat melakukan transaksi dengan jumlah yang besar, baik itu secara individu maupun perusahaan. Yang keempat, yaitu ada transfer dana oleh sistem layanan jadi lebih mudah, sesuai dengan keperluan masyarakat. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak yang terkait. Yang keenam, melalui rekening pribadi maupun perusahaan, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Mekanisme clearing manual. Yang pertama, clearing penyerahan. Dalam mekanisme pertama ini, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan WARKAT berupa WARKAT debit keluar dan WARKAT kredit keluar. WARKAT debit keluar sendiri merupakan WARKAT yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara WARKAT kredit keluar merupakan WARKAT yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua, clearing pengembalian. Mekanisme clearing yang satu ini melibatkan WARKAT clearing berupa WARKAT debit masuk dan WARKAT debit keluar. Kedua WARKAT ini diterima oleh peserta. Adapun WARKAT debit masuk adalah WARKAT yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank yang menerima WARKAT ini. Sementara itu, WARKAT kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu WARKAT diserahkan ke peserta lain untuk keuntungan kepentingan nasabah bank yang menerima WARKAT itu. Yang ketiga, WARKAT seperti apa yang termasuk sebagai bahan pembayaran non-tunai. WARKAT ini bisa digunakan berupa dokumen, berikut daftarnya, yaitu ada nota debit, nota kredit, surat bukti penerimaan transfer bank, wesel bank untuk transfer, bilet giro, cek, WARKAT lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI.
Menurut Peraturan Bank Indonesia, penyelenggaraan sistem clearing Bank Nasional Bank Indonesia atau SKBNI ini terdiri menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada clearing debit. Dalam SKNBI, clearing debit adalah kegiatan transfer debit. Transfer debit berasal dari warkat debit atau warkat clearing yang di dalamnya meliputi warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah clearing tersebut. Yang kedua, warkat debit berupa bilet giro dan cek antar daerah. Yang kedua ada clearing kredit. Dalam SKNBI, clearing kredit adalah kegiatan transfer kredit. Clearing kredit dilakukan secara nasional dengan ketentuan berikut. Yang pertama, transfer yang bisa dikirimkan adalah transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah clearing dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, transfer kredit. Yang dimaksud poin di atas dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik. Kredit dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perhitungan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu ada sistem dalam market clearing. Terdapat beberapa sistem dalam market clearing, yaitu yang pertama sistem manual. Sistem manual adalah penyelenggaraan clearing lokal yang proses pelaksanaannya dilakukan secara manual oleh setiap nasabah, baik itu dalam membuat bilet saldo clearing atau dalam pemilihan market clearing. Yang kedua itu sistem semi-otomatis. Sistem semi-otomatis adalah salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal. Pada perhitungan dan penyusunan bilet saldo clearing akan dilakukan secara manual oleh setiap nasabah. Yang ketiga, sistem otomatis. Sistem otomatis termasuk juga dalam penyelenggaraan clearing lokal yang pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilihan warkat. Yang keempat, sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah sistem penyelenggaraan clearing dalam suatu perhitungan dan juga membuat bilet saldo clearing. Seluruhnya prosesnya dilakukan secara elektronik dengan disertai cara penyampaian warkat nasabah kepada pihak penyelenggara untuk selanjutnya dipilih secara otomatis. Pada sistem ini, seluruh hasil perhitungan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan elektronik. Clearing penyerahan. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikliringkan, apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memilih warkat berdasarkan bank penerima, dipisahkan antara warkat debit dan warkat kredit. Yang ketiga, mengisi daftar warkat clearing penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Yang kedua, kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. B. Melakukan kegiatan pendistribusian warkat. C. Melakukan kegiatan penerimaan warkat. D. Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima. E. Menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan yang disertakan maupun yang diterima. F. Menandatangani dan mencantumkan nama wakil peserta yang bersangkutan pada clearing penyerahan, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing penyerahan kepada penyelenggara. Clearing pengembalian. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara
Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Melakukan verifikasi terhadap workat yang diterima peserta pada pertemuan clearing penyerahan, apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. B. Membuat surat keterangan penolakan atau SKP workat debit yang ditolak wajib disertai dengan SKP. C. Memilah workat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima. D. Mengisi daftar workat clearing pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal workat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak rangkap 3. 2. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. B. Melakukan kegiatan pendistribusian workat debit tolakan. C. Melakukan kegiatan penerimaan workat debit tolakan. D. Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar workat clearing pengembalian dengan workat debit tolakan yang diterima. E. Menyusun neraca clearing pengembalian sebanyak rangkap 2 berdasarkan daftar workat clearing pengembalian yang diserahkan maupun yang diterima. F. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada neraca clearing pengembalian, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing pengembalian kepada penyelenggara. G. Menyusun bilet saldo clearing sebanyak rangkap 2 berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca pengembalian. H. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada bilet saldo clearing, kemudian menyerahkan bilet saldo clearing rangkap 2 kepada penyelenggara. Masuk kepada pengertian RTGS. RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual, di mana sistem BI RTGS diselenggarakan Bank Indonesia. Sistem BI RTGS adalah proses settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real-time. Ketika rekening bank peserta dapat didebet atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran. Mekanisme RTGS. 1. Nasabah memberikan instruksi kepada bank untuk mentransfer dananya ke bank lain. 2. Bank mengirim memproses transfer pada komputer RTGS terminal atau RP. Selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Sentral Komputer atau RCC di BI. 3. RCC memproses transfer dana. 4. Informasi transfer telah diselesaikan akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RP bank pengirim dan bank penerima. 5. Bank penerima meneruskan transfer dana ke rekening penerima. Sekian dari saya. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.